Om Swastiastu. Salam sejahtera semuanya. Hai adik-adik yang keren. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan siap untuk belajar dengan penuh semangat. Kita bakal menyelam ke pelajaran IPAS kelas 6, bab 1 sub B tentang sistem saraf manusia. Siapkan buku dan pensil kalian karena kita akan mengupas banyak hal seru bersama-sama. Tahukah kamu, kemampuan kita untuk memahami lingkungan sekitar kita, seperti melihat, mendengar, dan mencium, sangat dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi, hal-hal yang kita pelajari hari ini, adik-adik, adalah yang pertama, pengertian sistem saraf, yang kedua, bagian-bagian sistem saraf, yang ketiga, sistem saraf pusat, dan yang terakhir adalah sistem saraf tepi. Jadi, apa sih itu sistem saraf? Bayangkan aja ketika kalian terpesona melihat langit biru, asik mendengar lagu kesayangan, atau tiba-tiba refleks menarik tangan saat menyentuh benda panas. Semua keajaiban ini berkat adanya sistem saraf. Sistem saraf adalah sebuah jaringan yang keren yang mengendalikan aktivitas tubuh seperti jalan santai, mengobrol, mikir, cepat tanggap, sampai mengingat momen-momen berharga. Sistem saraf punya dua pemain utama di dalam timnya, yaitu sistem saraf pusat atau SSP, yaitu otak dan susun tulang belakang yang jadi bos besar di sini. Kemudian sistem saraf tepi atau SST. Ini saraf kranial, saraf spinal, dan ganglia yang berpetualang di luar SSP. Bayangkan otak sebagai komputer yang canggih, susun tulang belakang sebagai jalur super cepat, dan saraf tepi sebagai kabel ajaib yang menghubungkan seluruh badan. Sistem saraf pusat itu seperti komandan besar yang mengatur semua aktivitas tubuh kita. Otak si jenius sibuk mengolah informasi dan memutar otak untuk aktivitas. Sedangkan susun tulang belakang si kurir cepat mengantar informasi bolak-balik dari dan ke otak sambil menjadi pahlawan refleks. Seperti saat tangan kita mendadak menjauh saat menyentuh panci yang panas. Sistem saraf tepi mempunyai misi yang keren, mengantarkan pesan bolak-balik dari dan ke sistem saraf pusat. Ada dua sistem saraf utama, yaitu saraf kranial, jembatan yang menghubungkan otak dengan organ di kepala dan tubuh bagian atas. Kemudian saraf spinal, jalur tol dari otak menuju seluruh tubuh di bawah kepala. Di tangan hierarki sistem saraf tepi, kita mempunyai dua bintang utama, yaitu neuron aferen, si pengantar berita yang membawa kabar ke pusat saraf. Sedangkan neuron eferen ini si penyampai perintah yang mengirim instruksi dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Jalur keluar dari sistem saraf tepi mempunyai dua jalan seru. Sistem motorik, bikin otak rangka kita bergerak menanggapi rangsangan eksternal. Sistem saraf otonom yang diam-diam mengendalikan organ dalam seperti jantung, lambung, dan usus. Sistem saraf otonom mempunyai tiga saudara keren, yaitu divisi simpatik, divisi parasimpatik, dan divisi enterik. Mereka masing-masing punya misi khusus buat bikin tubuh kita tetap harmonis. Simpatik itu bikin jantung berdetak lebih cepat. Parasimpatik itu menurunkan laju detak jantung sehingga membuat kita rileks. Sedangkan divisi enterik ini neuron dalam pencernaan, pankreas, dan kandung empedu. Bayangkan skenario berikut. Ketika Anda merasa ketakutan atau berada dalam situasi darurat, jantung berdetak cepat menyerupai irama drum di sebuah konser.
Pupil mata melebar seperti lampu sorot yang menyala. Proses pencernaan melambat, seolah berjalan dengan mode slow motion. Ini merupakan indikator bahwa sistem simpatik Anda sedang beroperasi. Sebaliknya, ketika Anda merasa tenang, santai, detak jantung mulai melambat, proses pencernaan kembali ke kecepatan normal. Hal ini akan menandakan bahwa sistem parasimpatik Anda berfungsi dengan baik. Wah, keren banget sistem saraf manusia ya. Tanpa sadar kita selalu bekerja untuk membuat kita bisa hidup normal, sehat, dan aktif. Jangan lupa catat poin-poin penting dari video ini ya. Bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu, silakan tanyakan. Terima kasih telah menyaksikan video pelajaran ini. Sebelum itu kita akhiri, mari kita doa dengan melakukan permohonan. Om Santi Santi Santi. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkahi kedamaian dan tetap belajar semangat. Sampai jumpa.